Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Agama kalau ada berkata jahil masuk neraka. Kan mereka ini kan bilang ajaran kasih bang, tapi kasihnya kepada musuh. Tapi kalau kepada saudara sendiri, kenapa keras gitu bang? Contohnya Warnes Tritunggal saling baku hantam. Realitasnya kan begitu. Inkuisisi itu yang Kristen dihabisi, dibakar hidup-hidup. Itu gimana menurut abang bang? Kalau saya nih ya, karena saya ditanya, kita harus mendudukkan perkara ini dulu pada dudukan yang sebenarnya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Yesusnya, tidak bisa orang itu menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya. Itu Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang mengajarkan ajarannya dan mendudukkan dirinya sebagai utusan di tengah-tengah orang yang tidak menerima dirinya. Dia tidak diterima dari kalangan kaumnya sendiri di mana dia diutus. Orang tua yang ada di sana tidak menerimanya, ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki. Jadi di antara dalam satu rumpun keluarga mau menjadi pengikut Yesus, ya harus mengalami itu, harus merasakan dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir oleh keluarganya. Maka Yesus memberikan semangat data seperti itu. Nah, kalau di Kristen beda lagi, kasihilah musuhmu. Karena apa? Ada muatan tertentu yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Dengan cara apa? Kasihi mereka. Tidak boleh benci mereka, nggak boleh begini. Jadi dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda. Yesus tahu kalau dia dibenci, makanya kedatangannya aku diutus hanya kepada domba. Bukan semua domba, tetapi diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka metode penyampaian proses belajar mengajar Yesus, kurikulum yang ditanamkan konsentrasinya kepada apa? Aku dibenci, aku dimusuhi, aku ditolak. Yang mau menjadi pengikutku pasti identik dengan dimusuhi oleh keluarganya. Begitu. Salam. Iya, salam bang. Salam. Gimana Bang Adi? Selamat pagi. Silakan Bang Adi. Iya, silakan. Saya Saudara Kristen bang. Iya, silakan Bang. Saya sendiri. Gimana Dinda Uniripa? Hah? Iya. Jadi begitu sorry. bang ya. Iya. Saya jadikan materi ini berapa hari ini materi yang cukup menarik. Saya bahas sendiri gitu kan. Nanti baru si Jo bentar. Nanti kita sapa nih Bang Adi juga Bang Egel nih Kristen dua-duanya. Cuman kenapa saya tanyain sama Bang Zuma? Saya ingin mengerti cara Bang Zuma memahami. Karena kalau saya lihat orang Kristen selalu menggembar-gemborkan, kalian selalu di hadapan kami loh ajaran kasih. Iya, saya akui kalian ajaran kasih. Tapi justru kalau saya banyak baca di kitab kalian seperti kitab Roma mengajarkan untuk Roma mengatakan untuk patuh kepada pemerintah. Pada saat itu tahu sendiri kan kalau Paulus itu dijajah bang. Penjajah itu kan musuh. Tapi Paulus justru suruh tunduk patuh pada penjajah. Belum lagi dalam ayat Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu walaupun yang jahat sekalipun. Ini maksud saya, kasihilah musuhmu. Ini maksudnya tidak boleh melawan kepada orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh. Tapi ketika saudara sendiri, contoh, apabila saudaramu marah, hukum. Berkata jahil saja dibawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Jadi keras kepada diri sendiri, tapi keras kepada saudara sendiri, tapi lembut kepada musuh. Nah di Islam terbalik. Islam itu yang paling lembut harus kepada saudara sendiri, kepada ibumu. Tapi kepada musuh kita harus keras. Makanya kita harus keras kepada orang kafir yang memusuhi kita. Nah jadi logikanya itu loh bang, dibalik sekarang ini seolah-olah mereka ini, lihat kami sama musuh aja kami lembut, tapi sama saudara begitu kelakuannya. Jadi itu yang saya pelajari bang. Iya, baik. Jadi gini, kalau di Islam itu konsep seperti kasih mengasihi itu adalah level 2. Level pertama di Islam itu adalah begitu orang itu berislam, rajin membaca Quran, rajin mengkaji Quran, maka Allah akan menanamkan secara otodidak, secara spontanitas rasa kasih sayang pada orang tersebut.
baik kepada sesamanya manusia apapun keyakinannya maupun kepada makhluk yang lain. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, kata Allah, di situ Allah menekankan inna, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu makanya Islam itu datang keras, Islam bisa mengimbangi. Yang datang lembut, Islam pun mengimbangi. Karena kenapa? Pada prinsipnya orang Islam itu dalam hatinya sudah ditanamkan kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang kafir di luar Islam kemudian apa kata Allah? Husil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Itu kata Allah. Jadilah pemaaf. Sabar bang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli orang yang bodoh. Qul lilladzina amanu ya'firu lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Diperintahkan untuk memaafkan. Jadi di Islam itu kayak begitu. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih di Kristen, sebenarnya kasih di Kristen itu adalah buatan yang datang belakangan, ajaran yang muncul belakangan, yang dibuat belakangan. Loh, bukannya Yesus mengajarkan kasih? Yes, ajaran kasih Yesus bisa dilihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah sesuatu keadaan yang dihadirkan oleh oknum per oknum atau sebuah keyakinan secara menyeluruh yang terangkum di dalam hukum Taurat. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia itu adalah dua kasih yang tersimpul keseluruhannya sebagai mutlak absolut tergantung dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesusnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, semuanya itu tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Permasalahannya saat ini adalah hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dengan kata lain, kasih kepada manusia dan kepada Tuhan itu juga dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti kasih tadi udah mampus. Tak ada lagi kasih di Kristen. Maka mereka membuat kasih model baru. Seperti itu Dinda Rifa. Kasih bang, sekarang kita kasih kesempatan non muslim bertanya nih. Si Jo, kita sapa dulu yang dua di bawah ya. Ini Pak Adi tadi pengen bicara. Mungkin setelah Pak Adi satu pertanyaan, habis itu Bang Igel, baru si Jo lagi ya. Silakan Pak Adi bertanya. Terima kasih Mbak Uni. Saya coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Silakan. Saya pikir masih kurang tepat itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwa hukum Taurat itu dibatalkan karena Efesus pasal 2 itu tadi. Sebenarnya Efesus pasal 2 itu bukan membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Efesus pasal 2 itu membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Nah, itu dia. Bukan semua hukum Taurat dibatalkan, bukan, tapi membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa. Karena di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwasannya dosa manusia dapat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah ketika ia menghadap imam pada saat itu, dan kepada imam itu diserahkan korban-korban sembelihan seperti korban domba, korban kambing, korban lembu,
korban burung tekukur. Jadi itulah makna dari Efesus pasal 2 itu. Gitu dia, Mbak Uni. Saya tanggapi boleh? Ya, silakan Bang Juma. Oke, jadi gini saudara. Di dalam Efesus 2 nomor 15 itu ada kata entole dan ada kata dogma. Entole itu perintah, dogma itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum atau apapun yang mencakup tentang hukum Taurat. Coba Anda baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, dan dogma, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, Dogma dalam bahasa Yunani itu adalah ketetapan, hukum-hukum atau perintah-perintah. Jadi seluruh ketetapan, seluruh perintah itu dibatalkan. Satu, ini satu. Yang kedua, kalaupun hukum Taurat itu tidak dibatalkan, pahami, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ada sangkut pautnya dengan Kristen hukum Taurat itu. Jadi berlaku tidak berlaku hukum Taurat tak ada urusan dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah sebuah sekte baru yang didirikan Paulus, yang mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan demi untuk melegalkan aturan-aturan baru yang kelak akan dibuat oleh Kristen. Makanya dalam seruan Paulus itu, Paulus menyeru kemudian di Kolose 2 satu perikop Anda baca. Itu Kolose 2 mengajak orang-orang Kristen pengikut Paulus untuk meninggalkan semua hukum Tuhan. Di Kolose 2, Bang. Jadi ayat keberapa? Paulus ini memang mengajak satu perikop Anda baca sampai data nomor 23. Kalau konsentrasinya itu di data 16 sampai dengan data 23. Itu Paulus mengajak orang Kristen meninggalkan semua hukum itu. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Filipi 5, Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Salah itu, Bang. Oh, salah ya? Berarti kitab saudara yang salah cetak atau gimana ini? Enggak, di sini saya nggak ada baca yang Abang sampaikan loh. Nggak ada. Coba Kolose, Bang, dibaca dulu. Kolosenya dibaca. Enggak, ayat Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah, itu dia makanya aku bilang, saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Enggak begitu juga, Bang. Oh, enggak bisa, saudara. Baca lagi Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahas dulu dari Efesus tadi, Bang. Efesus tentang silakan. Pasal 2 ayat yang 16, Bang. Enggak, ayat ke-15 tadi, Bang. Kalau 15 sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Efesus, hukum Taurat. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ya, silakan. Di situ ada kata dogma. Iya, sebentar saya coba bacakan dulu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi Abang membahas kata perintah dan ketentuannya, ya kan? Iya. Cuman di setelah kalimat ataupun kata-kata tersebut, ya kan ada lagi kalimat yang selanjutnya. Untuk menciptakan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru dalam diri Yesus. Dan dengan demikian
mengadakan damai sejahtera. Nah, itu. Nah, iya kan? Jadi Iya. Jadi di sini arti manusia baru itu adalah manusia yang telah berubah dari yang memiliki kebinasaan menjadi memiliki hidup yang kekal. Itu artinya, Bang. Artinya Iya. artinya dengan demikian nggak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu diampuni dosanya oleh Allah. Kan itu dia. Kalau hukum Taurat yang lain masih berlaku. Apa kata Bang Adi ini? Bang Adi, konklusi Abang tuh nggak nyambung dengan penjelasan. Coba Abang penjelasannya gimana? Konklusinya apa? Abang menjelaskan bahwa si Paulus tadi membatalkan untuk menyatukan Yesus. Lah, faktanya hukum Taurat masih di jalan. Bang Zuma tuh fokus di hukum Taurat itu sudah tidak kalian kerjakan, makanya dibawa Kolose tadi. Apa konklusi? Apa penjelasan? Masih dikerjakan. Ya jelaskan pakai dua ayat tadi. Enggak, yang enggak dikerjakan itu adalah penyembelihan korban. Alamak, segala ketetapan dan perintah di dalamnya itu dibatalin. Jangan dikarang-karang, Bang. Akui saja. Ada lagi kata-kata selanjutnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu juga perlu kita bahas, kan gitu dia, Bang. Bukan, manusia baru itu setelah dia bangkit dari kubur, tak ada lagi kemudian hukum-hukum Taurat itu. Sudah selesai hukum Taurat itu untuk Kristen. Apa yang kalian lakukan di hukum Taurat? Coba-coba sebutkan satu hal yang kalian lakukan berdasarkan hukum Taurat. Apa itu? Satu aja. Ya misalnya jangan mencuri, ya kan? Lah, kalau jangan mencuri itu semua itu semua agama juga mengajarkan itu. Jangan mencuri, itu sudah dibatalin. Tentang hukum Taurat yang dilakukan. Lah, jangan mencuri berarti saya juga sebagai muslim pelaku Taurat dong. Karena saya juga dilarang mencuri. Oh, enggak, bukan begitu, saudara. Coba Anda lihat di dalam di Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai tinja. Filipi mana, Bang? Filipi 3:8. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Iya. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lah, ini kan pengertiannya nggak seperti itu, Bang. Pengertiannya gini tuh. Bentar, saya boleh jelaskan? Ya, silakan. Pengertiannya itu gini. Dulu kan Paulus itu orang yang suka menentang pengikut-pengikut Kristus, bahkan sampai melaporkannya kepada pemerintah gitu kan, pemerintah di zaman itu. Jadi karena itu dia menganggap dirinya itu adalah orang berdosa di hadapan Kristus. Dia gambarkan keberdosaannya itu adalah sebagai sampah. Gitu dia, Bang. Jadi karena dia merasa itu, makanya dia mengatakan pengenalan yang dulu itu, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari yang ada dulu. Dia kan dulu penganut agama Yahudi. Nggak naik ke nomor 6-nya dulu, naik ke nomor 6-nya dulu. Apa yang dimaksud tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya skubalon. Hal-hal yang nggak benar yang dilakukannya sebelum mengenal Kristus, gitu kan? Bukan. Lalu menganggapnya sampah tinja, skubalon. Mana hukum Taurat yang kalian lakukan? Jangan mencuri. Berarti kami juga orang Islam pelaku Taurat dong kalau itu.
Itu cuma Kan akalan-akalan. gini, Bang, masalah hukum tentang keagamaan ini kan bisa ada kesamaan seperti hukum Al-Quran. Iya, sama hukum tapi kan Alkitab yang lucu di Anda, di Al-Quran juga dilarang mencuri. Yang lucu di Anda itu, kitab Anda mengatakan marilah kita meninggalkan. Semuanya itu sudah dibatalin. Tapi Anda memaksakan tidak dibatalin. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah kemanusiaan, naluri kemanusiaan Anda, bukan naluri kekristenan Anda yang berbicara ini sekarang. Bukanlah, Bang. Ya, iyalah. Di Kalau Kristen itu nggak berbicara naluri kekristenan Anda yang berbicara, Gini, tak Bang. ada lagi yang haram. Nggak ada dalam agama Anda yang haram itu apa? Kalau di, Itu kalau apa di itu dalam haram? perjanjian baru, Gini, dengar dulu Bang. Bisa ngomong bentar? Iya, silakan. Jadi gini Bang, kalau Abang bertanya sama Bang Adi, Abang kan meminta penjelasan kan gitu. Jadi kalau sudah dijelaskan Bang, jangan terlalu dibantah. Itulah kami. Oh, enggak bisa. Itu namanya bahlul. Enggak bisa begitu deh. Saya bukan murid di sini. Bukan gereja. Ini bukan gereja. Saya murid, bukan murid. Saya juga mudarris, Anda juga mudarris. Atau Anda ustadz, saya juga ustadz. Anda pendeta, sama kedudukan kita. Sama-sama kita. Jadi kalau dibantah terus Bang, kapan selesai? Selesai pada saat akal saudara berguna, berfungsi. Berguna Yesus. tidak berguna apa masalahnya Bang? Masalahnya untuk membedakan Anda hewan dengan manusia. Coba Anda lihat di Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Apa itu asas-asas? Hukum-hukum. Jadi kalau Abang nanti menjelaskan juga saat ditanya tetap kami bantah, apakah Abang senang juga? Silakan Anda bantah. Kalau Anda bisa bantah Al-Quran, bantah sebantah-bantahnya. Itu justru Al-Quran minta untuk dibantah, tapi dengan kaidah ilmu, bukan hanya congor. Kalau ini kitabnya mengatakan segala sesuatu telah dibatalkan berdasarkan ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya, tapi ternyata masih ada. Kenapa dia mengatakan masih ada? Karena itu adalah naluri kemanusiaan. Karena naluri kemanusiaan kita ini itu masih bisa membedakan baik dan buruk meskipun tak ada agama. Karena kita punya akal. sebentar Bang, saya jawab tentang naluri kemanusiaan. Di dalam Kristen, naluri kemanusiaan itu nggak ada Bang. Yang ada iman dan hati nurani. Inilah Kita artinya. mengenal Kristus itu lewat iman Bang, bukan lewat naluri. Oh, Lewat salah. Coba Salah tunjukkan. punya. Hah? Coba tunjukkan dalilnya dari ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan iman. Coba tunjukkan ke saya. Enggak gini. Loh. Nggak bisa. Dulu lah, Coba. Bang. Perintah Yesusnya mengasihi Tuhan dengan iman itu di mana? Enggak. Loh, Pertama Lalu? gini, enggak sebentar Bang. Sebentar ya, saya coba kasih dulu beberapa kalimat. Di Kristen itu diajarkan untuk menjadi Kristen kita dengan iman. Iya. Sebentar Iya, dulu, Bang. saya ngerti tuh, saya paham kalau Kristen. Saya Baru paham. setelah Paham. itu kita diajarkan bagaimana mengasihi. Yang Iya. pertama iman. Iya, oke. Baru yang selanjutnya kasih. Oke. Perbuatan Iman, baik. oke. Perbuatan benar. Oke, baik. Nah, itu Iman yang benar itu landasan tolak ukurnya apa? Injil Bang. Bukan akal. Kan udah jelas Bukan akal. dikatakan. Bukan akal. Bukanlah Bang, iman. Kalau bukan